Halo teman-teman, kenalin aku Della Agustina dari Program Studi Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Teknologi Sumbawa. Nah, di sini aku pengen ngejelasin sedikit kepada kalian semua tentang apa itu Ransacking Behavior sebagai bukti penyelesaian tugas dari dosen pengampu aku, yaitu Pak Muhammad Nur Jihadi SPMSI. Oke, langsung saja. Apa itu Ransacking Behavior? Ransacking Behavior adalah suatu fenomena ekonomi politik yang memberikan dampak besar bagi implementasi kebijakan publik. Oke, sebelum itu kita harus mengenal lebih lanjut tentang dua prinsip yang ada pada Ransacking Behavior. Yang pertama itu adalah Homo economicus. Homo economicus itu adalah suatu tindakan individu yang bertindak secara rasional untuk memaksimalkan kepentingan individu. Nah, yang kedua adalah ransacking. Apa itu ransacking? Ransacking itu adalah sebuah perilaku atau tindakan baik itu individu maupun kelompok untuk mendapatkan keuntungan. Melalui apa? Bisa melalui lingkungan politik maupun regulasi ataupun kebijakan begitu. Terus bagaimana ransacking ini bertindak pada kebijakan politik? Nah, yang pertama itu ada yang namanya intervensi kebijakan. Apa itu intervensi kebijakan? Intervensi kebijakan adalah suatu tindakan dari pihak tertentu untuk mempengaruhi atau mengubah kebijakan yang sudah ditetapkan. Contohnya saja seperti kemarin kenaikan BBM itu diprotes oleh beberapa masyarakat sehingga membentuk suatu demonstrasi di sekitaran DPR. Itu adalah bentuk intervensi kebijakan yang bisa dilakukan agar bisa diubah gitu. Yang kedua itu adalah lobby dan negosiasi. Apa itu lobby dan negosiasi? Nah, lobby dan negosiasi ini adalah untuk mempengaruhi kebijakan agar bisa mendapatkan keuntungan dari saja sih. Bagaimana contohnya? Seperti kalau misalnya ada serikat pekerja yang menginginkan kepada pihak pemerintah untuk lebih memperhatikan lagi kebijakan terkait PHK begitu, supaya nanti para perusahaan tidak semena-mena dalam mem-PHK karyawannya begitu. Nah, yang ketiga itu adalah penyalahgunaan. Of course kalian semua udah tahu, penyalahgunaan itu adalah seseorang yang memiliki wewenang atau otoritas dalam kekuasaannya tapi digunakan untuk kepentingan pribadi. Nah, contohnya saja yang waktu itu terjadi dilansir dari Metro TV, yaitu penyalahgunaan kop surat dari Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal, yaitu Pak Yandri Susanto, menggunakan kop surat atau stempel surat kementerian untuk acara pribadinya, yaitu acara haul peringatan kematian ibunya untuk yang kedua hari. Nah, di situ di dalam surat tersebut mengatakan bahwa kepala desa diharapkan untuk semuanya hadir dalam acara tersebut. Nah, kira-kira bagaimana Ransacking Behavior melihat hal ini? Kalau dilihat dari pengertian Ransacking Behavior itu adalah pemanfaatan kebijakan secara maksimal. Nah, karena kita membahas terkait penyalahgunaan di sini tidak bisa dipungkiri bahwa terdapat penyalahgunaan berdasarkan fakta begitu. Bahkan dari Pak Mahfud MD selaku mantan Kemenko Polhukam mengatakan bahwa apabila menggunakan kop surat dari kementerian itu sudah menjadi tugas dari kementerian begitu. Nah, kemudian ada klarifikasi dari Pak Yandri Susanto untuk mengatakan bahwa tidak akan menggunakan kop surat lagi dari kementerian apabila ada acara pribadinya. Bahkan Pak Prabowo sendiri langsung ambil tindakan kepada Kabinet Merah Putih untuk dihimbau agar berhati-hati dalam menggunakan kop surat, apalagi untuk acara pribadi begitu. Nah, kemudian apakah Ransacking Behavior ini bisa dihapus gitu? Kalau dilihat-lihat sih bisa-bisa aja, cuman karena rasionalitasnya manusia itu ingin mendapatkan manfaat
lebih banyak gitu, manfaat semaksimalnya itu udah menjadi budaya di Indonesia. Tapi bukan di Indonesia saja sih yang menggunakan rent seeking behavior ini. Ada pun negara-negara lain seperti Malaysia, Singapura, Filipina, Vietnam yang menggunakan rent seeking behavior ini. Nah, kira-kira bagaimana rent seeking behavior ini bisa kita lemahkan gitu? Yang pertama, caranya adalah edukasi. Apabila masyarakat jeli terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah, apalagi tidak menguntungkan masyarakat, itu akan sangat membantu sih. Karena pondasi dari semua itu adalah kepercayaannya masyarakat. Apalagi jadi masyarakatnya itu harus cerdas semua, tapi bukan masyarakatnya aja sih, harus dari pemerintahnya, dari warga sipilnya, itu semua harus bekerja sama. Terus yang kedua itu adalah akuntabilitas. Nah, akuntabilitas itu adalah pengawasan, penegakan hukum yang benar-benar ditegakkan, bukan hanya karena ada, tapi membuat rasa nyaman dan aman kepada masyarakat bahwa penegakan hukum kita itu tegas gitu. Terus yang ketiga adalah transparansi. Nah, jangan mentang-mentang karena kita punya uang gitu, tapi kita salah. Kita udah salah, tapi kita punya uang, kamu aman gitu kan, nggak mungkin. Itu lagi-lagi akan mempertanyakan dan tidak mendapatkan kepercayaan dari masyarakat gitu. Seperti yang pernah terjadi ya, Kementerian Hakim, ada oknum yang udah mengkorupsi uang sebesar 300 triliun yang awalnya 12 tahun dihukum, tapi diringankan menjadi 6,5 tahun karena dia bersikap sopan dan santun saat pengadilan. Begitu kan masyarakat jadi ragu dengan penegakan hukum kita di Indonesia begitu. Bukan di Indonesia, iya sih. Oke, yang terakhir itu adalah keseimbangan kekuatan. Oke, seperti yang saya jelaskan tadi di awal, yaitu nggak cuman masyarakatnya aja yang pintar, tapi nggak cuman pemerintahnya aja yang bisa tegas gitu, tapi dari masyarakatnya juga harus sama-sama tegas begitu, harus sama-sama kuat, baik dari itu pihak swastanya, dari pihak masyarakat sipilnya, maupun dari pemerintahannya. Itu harus bekerja sama agar bisa menghilangkan yang namanya rent seeking behavior. Oh ya, satu lagi, kita udah bahas rent seeking behavior dan penyalahgunaan, tapi kan di dalam penyalahgunaan itu ada juga ya yang namanya korupsi. Nah, di sini aku pengen ngejelasin sedikit bahwa rent seeking behavior itu beda sama yang namanya korupsi. Kalau rent seeking behavior itu dia lebih memaksimalkan, memanfaatkan kebijakannya untuk mendapatkan kepentingan pribadi. Nah, kalau korupsi dia sudah jelas melanggar hukum. Begitu. Kalau misalnya dari segi rent seeking behavior, dia memang bibit-bibit dari yang namanya korupsi. Nah, kalau korupsi itu memberikan jalan bagi orang-orang yang melakukan rent seeking behavior apabila diberikan jalan begitu. Terus kalau misalnya rent seeking behavior itu dia memperhambat pertumbuhan ekonomi. Tapi kalau misalnya korupsi itu dia sudah menghancurkan kepercayaan dari masyarakat. Loh, tadi kan kita sudah bahas tentang edukasi segala macam, itu kan akan mengurangi kepercayaan masyarakat gitu. Iya, kan sudah saya jelaskan tadi bahwa rent seeking behavior itu akan menjadi bibit-bibit dari yang namanya korupsi. Berarti itu nggak baik dong. Ya, silakan kalian sendiri yang menilai. Tapi rent seeking behavior itu tentu ada dampak positif dan dampak negatifnya. Kita tidak bisa memungkiri hal itu. Jadi teman-teman semua, bagi orang-orang atau teman-teman yang jeli, ayo kita sama-sama memperbaiki literasi Indonesia supaya kita cepat sadar gitu. Supaya siapa tahu rent seeking behavior ini bisa dihilangkan di Indonesia. Oke, mungkin hanya itu dari saya. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.